Selamat pagi teman-teman, kakak-kakak sekalian. Gloria, semoga pagi ini membawa sukacita, harapan, dan damai sejahtera bagi kita semua yang senantiasa berbagi semangat dalam Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Mari kita mulai hari ini dengan penuh semangat sambil membawa kasih dan cahaya kasih Tuhan kemanapun kita pergi. Perkenalkan, saya Jeffrey Arianto Baba dari Distrik Keuskupan Larantuka. Pagi hari ini, Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, hari biasa pada pekan biasa ke-19. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius. Semoga Tuhan memberi kita hikmat dan pengertian agar kita dapat membaca dan merenungkan sabda-Nya. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan terlebih dahulu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah kami hikmat dan pengertian saat kami membaca dan mendengarkan firman. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran dan kasih. Semoga melalui pembacaan kitab suci ini kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini
akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan digabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, kakak-kakak sekalian, renungan singkat ini saya beri judul Integritas perlu terjaga dan terhindar dari arah yang salah. Sebagai manusia, kita semua tidak luput dari sikap dan tindakan yang menyakitkan hati orang lain. Sikap dan tindakan itu terkadang tanpa kita sengaja. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita sengaja dengan maksud tertentu untuk menyudutkan sesama. Kecenderungan itu semakin nampak jelas ketika pribadi tertentu merupakan orang yang sedang bermasalah dengan diri kita. Jika kita jujur, di dalam diri kita sebetulnya ada terselubung tirai yang memisahkan antara maksud baik dan maksud jahat, antara mau mengasihi dan memusuhi. Kita sebut saja tirai ini sebagai nuansa. Tirai itu suatu pemisah yang meskipun hanya tipis, tapi sangat berpengaruh besar. Ketika 2 orang tengah hidup dalam pertikaian dan masing-masing mempertahankan benteng dirinya untuk tinggal dalam pembenaran diri, tak ada yang mau mengalah. Kondisi ini ternyata dengan sangat mudah berubah menjadi baik ketika salah seorang membuka pintu hati dan mulai menyapa orang yang lain. Tirai itu dengan sendirinya tanggal dan lahirlah keterbukaan. Damai bersemi di hati sehingga dunia terasa bersahabat dan indah. Koreksi persaudaraan yang tepat dan penuh kasih pasti selalu akan membangun relasi yang kondusif dalam kebersamaan. Yesus Sang Raja Damai selalu mewartakan kedamaian bagi manusia. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat, engkau telah mendapatkannya kembali.
mari kita wujud nyatakan, karena integritas perlu terjaga dan terhindar dari arah yang salah. Tuhan memberkati kita semua. Ya Yesus, jadikanlah kami tulus hati dalam menegur kesalahan dan dosa orang lain, dan jauhkanlah sikap menghakimi dalam diri kami atas suatu perkara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.